Salam Indonesia. Ini saya harus menyebut salam budaya. Kenapa harus salam budaya? Karena saya bertemu dengan Komite Masyarakat Danau Toba. Komite Masyarakat Danau Toba kita persepsikan dalam hal ini adalah budayanya. Ya, tentunya dasar budaya itu yang menuntun Pak Edison Manurung, Ketua Umum saat ini. Ya, kami yakin di bawah kepemimpinan beliau, kami ini akan maju. Ya, Pak Edison Manurung. Ya, Horas. Saya boleh bertanya nih, ya, ingin mendalami masyarakat luas agar lebih tahu KMDT dan apa dasar pendiriannya, Pak Edison. Baik, Pak Mangburu, Pak Nadab ya. Saya ini kan mantan Ketua Komite Pemuda Indonesia (KMPI), dan saya 2 kali mewakili pemuda Indonesia ke PBB Dewa menjadi pemuda di sana anggota tetap pada era Presiden Habibie. Nah, jadi saya melihat dan beberapa kali zaman Pak Harto, ya, zaman Habibie, zaman Presiden, ada pesan-pesan khusus yang dilakukan. Kalau kita melakukan lobby, melakukan pendekatan, harus melalui seni dan budaya. Ya, jadi supaya apa itu? Supaya lunak dengan pendekatan budaya. Jadi ketika kami berangkat beberapa kali ke luar negeri, kami selalu membawa seni dan budaya. Ya, dan kita pagelarkan di sana. Nah, itulah salah satu modal keyakinan saya setelah era Jokowi. Ya, pada saat di Amerika saya terheran-heran dan terharu melihat bagaimana danau di sana, Danau Santa Monica dan lain-lain, sangat indah dan bersih, pasirnya putih. Saya bayangkan saya lahir di Porsea di Danau Toba. Kita sudah tahu ya. Nah, makanya 25 tahun yang lalu, sepulang saya dari Amerika, saya canangkanlah di tempat kelahiran saya di Porsea, kota kecil, ya, kota Porsea itu Pantai Pasifik Porsea. Saya undang beberapa waktu itu tokoh, termasuk Pak Menteri mencanangkan itu, Osman Sabta. Kami beberapa kali dengan Ketua MPR, Bang Susatyo ini, dengan Ketua DPD, ya, berkunjung ke Danau Toba. Mereka terheran-heran melihat keindahan Danau Toba ini. Tidak kalah dengan Bali, tidak kalah dengan danau yang ada dimanapun. Nah, disitulah saya lihat Pak Jokowi ini sebagai presiden yang peduli kepada Danau Toba. Nah, disitulah kami berkumpul, ya, dengan tokoh-tokoh di Jakarta pada tanggal 29 September 2019. Disitulah deklarasi ketua-ketua marga, ya, dihadiri para menteri, dihadiri gubernur, dihadiri para bupati di UKI, Universitas Kristen Indonesia. Itulah tadi yang saya tunjukkan kepada deklarasi itu. Di sekretariat saya buat itu, di sekretariat saya, meja kerja saya, ruangan khusus tadi. Tanda tangan semuanya. Semua tokoh-tokoh, termasuk Ketua MPR, termasuk Ketua DPD di situ. Bambang Susatyo, dan Pak Oso. Nah, itulah cikal bakal dari Komite Masyarakat Danau Toba. Komite ini adalah kumpulan. Iya. Sama dengan komite, ya. Komite KMPI itu 360 OKP di dalamnya. Makanya KMDT itu ada laboratorium pemuda, Sumpah Pemuda. Komite ini sudah melakukan beberapa kegiatan bersama Pak Menteri, dan juga bagaimana pemberian baksos di Jabotabek, dan juga di Danau Toba. Dan beberapa bulan yang lalu kita penanaman pohon, pohon macadamia, pohon ini dan lain-lain, kerjasama dengan Kementerian Kehutanan dan Gubernur Sumatera Utara dengan para bupati. Dan juga saya terima kasih juga kepada Menteri Kesehatan. 3 bulan yang lalu kami kerjasama 8 kabupaten dikirimnya vaksin 100.000 untuk kawasan Danau Toba. 100.000 per kabupaten vaksin ini. Inilah salah satu kerjasama dari ketiak kementerian. Jadi itulah Pak Nadab, ya, sebagai juga keluarga KMDT, saya mengharapkan kepada seluruh tokoh-tokoh bangsa, karena KMDT ini sudah terbentuk dari Sabang sampai Merauke. Saya 6 bulan yang lalu, ya, kurang lebih 5 bulan saya di Papua.
membentuk KMDT yang sudah terbentuk di Timika, di Wamena, di Sorong dan lain-lain. Dan saya sekaligus studi banding melihat keindahan di sana Raja Ampat yang di Sorong itu. Jadi tapi setelah saya di Raja Ampat Sorong, nah bagaimana kita bermitra dengan Papua, Raja Ampat dan juga Danau Toba, sehingga nanti para bupati, wali kota, tokoh-tokoh masyarakat saling berkunjung ya untuk mempromosikan pariwisata. Makanya pada saat deklarasi kita pada saat itu, saya sebagai ketua umum terpilih akan bertanggung jawab mengembangkan program-program dan misi KMDT ini. Misi KMDT ini hanya dua, yaitu percepatan wisata Danau Toba mendunia dan SDM unggul. Itulah kita sekarang melakukan kerjasama dengan universitas terbuka, universitas swasta, UGM, dan sebentar lagi ITB, dalam rangka bagaimana melalui KMDT ini kita memberikan beasiswa ya, S1, S2, S3 kepada orang-orang yang belum beruntung mendapat gelar. Ya, jadi itulah saya mengharapkan kepada seluruh stakeholder yang ada di pemerintahan ini membantu KMDT ini dalam rangka kita nanti menyalurkan beasiswa dari Sabang sampai ke Merauke agar program KMDT misi ini dapat terwujud. Dan ini KMDT ini menjadi role model. Siapapun nanti ketua umumnya, ya siapapun nanti ketua umumnya. Tapi saya dan kawan-kawan sebagai pengurus sekarang ini ibarat kami membangun rumah. Ini kan Danau Toba sudah ada anggaran RAPBN untuk percepatan yang didukung oleh pemerintah, dalam hal ini Pak Jokowi dan dibantu Pak Luhut sebagai putra daerah dari sana. Apakah selain para wisata yang sudah ada, yang sudah dicanangkan oleh RAPBN, itu kan ada tadi program pendidikan yang akan dilakukan SDM oleh KMDT. Ke depan nih dalam rangka Rakernas, kira-kira sudah mengusung apa nih program yang baru? Ini kan sudah berapa periode? Periode 3 tahun. Nah, per periode 3 tahun. Jadi rancangan yang jangka pendeknya supaya bisa dirasakan masyarakat Batak khususnya. Oh KMDT itu udah 3 tahun tapi yang dilakukan sudah besar. 3 tahun ke depan kira-kira apa gambaran yang sedang dilakukan? Jadi KMDT ini kan mitra strategis pemerintah. Bukan membangun jembatan. Ya. Kalau membangun jembatan, infrastruktur tugas pemerintah. PUPR ya. Tapi kami, kita KMDT ini adalah membangun SDM unggul prioritas. Ya. Bagaimana di desa-desa itu bisa belajar bahasa Inggris melalui SDM unggul. Organisasi ini jangan mengharapkan dari pemerintah. Tapi kami sudah membuat setelah kami bertemu dengan Menteri Koperasi. Menteri Koperasi ini sangat menyambut ide dan gagasan para Dewan Ekonomi kita, yaitu membentuk koperasi KMDT digital. Ya, kita bergandengan tangan untuk putra bangsa, ya, untuk era momentum yang dibuat Jokowi ini harus kita lakukan yang terbaik untuk kesejahteraan masyarakat dan bangsa. Saya pernah di daerah tugas di Solo tulang. Saya kan kebetulan basicnya kan di perbankan, di BRI, Bank Rakyat lah. Ini diskusi tapi sambil nanya juga itu. Itu tempat wisata, waktu saya ada di sana, Solo tuh sedang giat-giatnya membangun. Pertama, perbankan diajak untuk mendigitalisasi atau untuk membuat sistem program pembayaran pembayaran online. Sehingga mudah itu infrastruktur yang mudah dilakukan dengan kerjasama perbankan. Lalu dibuat kawasan tulang di Danau Toba ini, belum saya lihat nih tulang nih, ide nih ya. Kalau kita ke Solo, orang misalnya mau cari batik, ada di Klewer pasarnya, atau mau cari apa, alat-alat motor, kerajinan, ini semua itu udah sama pemerintah Jokowi mungkin di zaman itu sudah dibuat tulang, dibuat klaster-klasternya. Bunga ada di sana, kerajinan bola, bola badminton. Nah, maksud saya tulang, saya kemarin juga cerita ke Opu Eporus, orang Batak itu sebenarnya pengrajin
pematung, pemahat, dan pelukis. Nah, Buktinya rumah Gorga itu Iya. dari awal sudah dilukis. Nah, ini gimana mengantisipasi orang-orang ini membuat kawasannya tulang. jadi itulah Itu tulang. kalau 2 bulan yang lalu Iya tulang. saya meresmikan dengan para bupati Sonodo Toba, Iya. yaitu Kampung Toba di Jogja. Kampung Toba di Di Jogja. Jogja. Iya. Karena KMDT sudah terbentuk di disitulah, di Kampung Jogja itulah bagaimana kita pemuda-pemudi yang ada dari kawasan Danau Toba untuk dilatih keterampilan. Nah, bagaimana kita memadukan batik dan ulos untuk menjadi pernik-pernik, salah satu kebanggaan kita, menandakan kita NKRI, tidak Ya. ada sekat-sekat. Betul. Nah, itulah yang kita lakukan di Jogja. Iya. Dan kalau tidak ada halangan di Bekasi, saya sudah ketemu 2 kali dengan Wali Kota Bekasi. Kami akan melakukan pameran budaya dan UKM di Sumarekon, sekaligus meresmikan Kampung Toba di Pulau Rawalumbu. Iya. Nah, mengapa? Supaya jangan hanya ke Bandung orang wisata kuliner dan lain-lain. Nah, ini rencana kita. Nah, mudah-mudahan ini dapat terwujud semua sehingga nanti di Danau Toba itu dengan adanya koperasi digital kita sudah ada klaster-klaster di kabupaten mana nanti. Iya. Umpamanya makanan-makanan UKM dan juga belanja-belanja pernik-pernik wisata yang ada di kawasan Danau Toba. Iya. Jadi 8 kawasan Danau Toba ini kita bagi. Iya. Jangan karena jualan kopi di Bakasundutan, di Toba jualan kopi. Jangan ya, Jadi, masing-masing iya. ya, masing-masing kita harus bagi nantinya. Inilah yang belum. Iya. Makanya kita KMDT ini gencar-gencarnya mengkampanyekan ini dan mensosialisasikan ini karena tinggal 2 tahun lagi Jokowi. Iya. Karena jujur aja, kalau begitu Jokowi tidak presiden, belum tentu ini Iya. program-program percepatan wisata Danau Toba dan dia sudah lebih maju. Ya. Nah, makanya saya orang dibilang Edison Manurung ini gila enggak ini sekarang. Tidak 24 jam kendaraan KMDT ini saya bawa untuk mengedukasi masyarakat dari Sabang sampai ke Merauke. Itu Ya. tujuan kita. Iya. Ini kan mulia. Iya. Jadi saya di Kampung Ulos kemarin di Samosir. Nah, udah ke sana juga. Tanggal 2 bulan 2 diresmikan oleh Pak Jokowi Iya. 2022. Saya beli ulos di sana tuh. Iya. Saya keliling. Ulos itu kemarin saya ulosin Profesor Renal Kasali di rumah perubahan. Dan maksud saya gini, saya kasih tahu di rumah perubahan Pak Profesor, ini di Tanah Batak juga ada terjadi perubahan. Rumah-rumah penduduk dirubah jadi rumah ulos. Maksud saya yang lain tulang, pematung-pematung itu juga itu harus kita klasterkan ke depan. Iya, inilah program Ya. kita dari sini dan Iya, budaya. dan klaster. Kebetulan Pak Nadadap dan Iya. lain-lain nanti di bidang seni budaya ini harus kita lakukan nanti di seminar. Iya. Nah, bagaimana kita nanti dengan kita minta kepada Menteri Pariwisata Iya. untuk mencanangkan ini ada klaster-klaster di tiap kabupaten. Iya. Jadi kalau saya umpamanya kita ini ada spesifik yang kita lihat di situ. Iya, betul. Ada di Karo. Iya. Contohnya kayak di sana buah, Iya. jeruk, Iya. mangga dan lain-lain. Harus kita lakukan seperti itu Iya. sehingga UKM itu hidup dan juga melalui UKM dan produk-produk yang lokal di sana, kearifan lokal, sehingga masyarakat itu bisa hidup. Inilah kita Iya. salah satu KMDT. Ya, jadi kita ke Solo maupun ke Jogja, kalau di sana ada tour guide-nya tukang becak kan, Iya, dia kalau membawa kita ke gang-gang itu naik becak, Iya. ini kan seni nih, menikmati. Dibawa kita ke tukang batik di gang-gang. iya. Nah, maksud saya selain itu juga yang digagas dalam bagaimana membuat batik Solo Dengan Pulau dengan Batak. batik Ulos Batak dipadukan. berkolaborasi. Saya pernah punya ide itu Iya. tulang. Jadi saya buat bakso. Hmm. Bakso itu batik bakso, Batak Solo misalnya. Jadi ini tulang perlu perhatian kita. Ini kita bahas dari ekonomi kecil, ekonomi mikro, kecil menengahnya, ekonomi mikro dulu nih. Mikro. Jadi kalau saya lihat itu harus kita, misalnya selain tadi bicara souvenir, orang ke Solo awalnya hanya datang dari Surabaya hanya untuk kuliner. Iya. Kuliner itu di Solo memang dia menandingi Bandung.
soal kuliner. Saya kira Solo sekarang kuliner. Maksud saya di kawasan masyarakat Danau Toba, makanan-makanan kecil dulu itu sampai di rumah saya sekarang ada itu tipa-tipa. Itu kan harus kita hidupkan itu. Tulang ya. Tipa-tipa, terus dan yang lain-lain. Maksud saya selain yang lain, pariwisata itu kan pasti pemerintah dukung. Tapi hal-hal kecil ini, misalnya kalau kita pulang ke Jakarta, bawa benda-benda kecil ini, makanan-makanan kecil ini kita bagi juga masyarakat sudah sangat baik. Jadi maksud saya dengan UMKM pemerintah kabupaten lah di sana nanti tulang ya, kerjasamanya ya. Bisa adopsi dari Solo juga itu packagingnya segala macam. Dari Jogja. Dari Jogja. Nah, gitu. Apa pesan tulang nih terakhir nih untuk pesan tulang untuk masyarakat Batak dimanapun berada, khususnya dengan keberadaan Komite Masyarakat Danau Toba. Baik, terima kasih. Harapan saya kepada seluruh putra anak bangsa, karena KMDT sudah ada Sabang sampai Merauke, dimanapun kita berada, supaya mari kita bergandengan tangan untuk mendorong, menyuarakan bagaimana pariwisata-pariwisata di setiap kabupaten seluruh Indonesia, walau khusus di kawasan Danau Toba yang juga sekarang super prioritas di era Jokowi. Mari kita saling mendukung, saling mendoakan agar ini bisa terwujud dalam rangka mensejahterakan masyarakat dari segi ekonomi. Terima kasih atas wawancara ini.